Action! Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Dan kali ini gue mau bikin video Ini bukan channel Bapak. Oh, ini bukan channel saya? Bukan, ini channel Millennial TV, lihat tuh. Pantas saya bingung pakai green screen kayak syuting Wonder Woman, Pak. Ulang. Oke, ulang. Tag 2 ya. Action! Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channelnya Millennial TV. Sorry, tadi gue sempat ketukar. Gue pikir ini channel gue. Kalau kalian biasa nonton channel gue biasa membahas mengenai gadget. Dan kali ini gue bekerja sama dengan Millennial TV. Gue juga mau membahas gadget di sini di acara 3 on 3. Jadi, gue pengen merekomendasikan beberapa hal. Ya, kurang lebih 3. Banyak ya. Jadi gue akan merekomendasikan 3 hal kepada kalian dan setiap yang gue rekomendasikan ada topiknya. Jadi setiap episode akan berbeda. Jadi sekali lagi tonton setiap episodenya di Millennial TV kalau kalian gak mau ketinggalan. Jadi di episode kali ini gue mau merekomendasikan beberapa hal, yaitu mengenai apa yang perlu dipertimbangkan sebelum kalian beli handphone baru atau smartphone baru. Karena ini videonya dibuat menjelang lebaran, banyak orang baru dapat THR, juga banyak yang baru dapat gajian ya. Jadi pasti tabungannya membengkak dan orang Indonesia biasanya mau ganti gadget baru. Dan sebelum ganti gadget baru ada beberapa hal yang sebaiknya diperhitungkan. Dan semuanya itu gue rangkum menjadi 3C. C yang pertama adalah cost, yaitu adalah biaya. Jadi dalam membeli handphone, kalian harus memperhitungkan biayanya. Pertama, biayanya adalah jelas, harga basic dari handphone tersebut. Yang kedua adalah aksesoris, karena biasanya orang baru beli handphone, langsung beli aksesorisnya. Dan ada biaya-biaya kecil yang biasanya orang nggak terlalu memperhitungkan. Misalkan, biaya ongkos kirim, biaya pajak kalau kalian beli dari online shop luar negeri, dan juga biaya-biaya lain. Apa aja? Misalkan biaya asuransi. Beberapa toko handphone sekarang menyertakan asuransi ke dalam paket pembelian. Tapi ada juga yang nggak menyertakan. Buat kalian yang menemui toko yang mungkin nggak ada paket asuransinya, kalian bisa kok menyediakan asuransi pribadi. Caranya gimana? Kalian harus tahu handphone kalian itu mau kalian pakai berapa lama. Kalau kalian sudah tentukan misalkan 1 tahun, kalian sisihkan uang sepanjang 1 tahun, berapa yang akan kalian sisihkan per bulannya, dan itu menjadi asuransi untuk handphone kalian kalau seandainya rusak. Dan kalau seandainya tidak rusak selama 1 tahun, uang itu bisa kalian gunakan untuk membeli handphone berikutnya nanti kalau mau ganti di lebaran berikutnya. Jadi menurut gua itu adalah sebuah tabungan yang ya semacam asuransi, dan kalau kalian nggak ada klaimnya, nggak ada kerusakan, bisa dipakai untuk beli handphone baru. Biaya lain yang juga perlu dimasukkan adalah biaya kuota internet. Biasanya orang kalau udah ganti handphone lebih baru, itu lebih agresif dalam memakai handphone kan ya. Jadi bentar-bentar download, bentar-bentar streaming, itu biasanya membengkak biaya internetnya. Dan itu juga harus diperhitungkan. Jadi C yang pertama dari gue adalah cost. C yang kedua adalah customization atau kustomisasi. Dan kalau mengenai kustomisasi ini kembali lagi ke brand handphonenya. Karena ada beberapa brand handphone yang mudah untuk dikustomisasi. Misalkan aksesorisnya banyak di toko handphone, kemudian pernak-pernik lainnya juga banyak di toko handphone. Makin banyak jelas itu lebih menguntungkan buat kita karena jadi lebih mudah untuk berganti-ganti, jadi nggak terlalu bosan dengan handphone kita. Karena yang kita tahu, handphone itu adalah mass product. Semua terbuat sama untuk seluruh orang di dunia. Jadi kalau kalian ingin menambahkan rasa atau identitas kalian terhadap handphone kalian, ya kustomisasinya harus baik gitu. Dan ada beberapa handphone juga yang ekosistemnya itu tidak terlalu bagus. Jadi di handphonenya nggak bisa ganti tema, nggak bisa ganti wallpaper. Ya kalau kayak gitu handphonenya nggak usah dibeli. Dan C yang ketiga adalah community. Community-nya menurut gue ini penting, harus diperhitungkan ya, karena beberapa tipe handphone itu bahkan sangat langka di Indonesia. Jadi ya mungkin satu kecamatan cuman kalian yang punya handphone itu. Mungkin satu kecamatan cuman kalian yang punya handphone itu. Dan kalau terjadi sesuatu terhadap handphone kalian, itu akan ribet banget. Kalian nggak bisa tanya gimana cara benerinnya, di mana service centernya, dan yang paling menyebalkan sebenarnya adalah ketika handphone kalian itu mau dijual, harga jual kembalinya akan anjlok. Jadi kalian harus mementingkan community. Semakin banyak yang pakai handphone yang sama dengan kalian, sebenarnya semakin bagus karena menjamin beberapa hal. Paling nggak bisa bertanya kemana kalau handphone kalian rusak atau butuh troubleshoot. Dan juga community ada gunanya untuk kalian yang para jomblo, siapa tahu ketemu jodoh di sana. Dan itu tadi adalah 3 hal yang menurut gue penting untuk dipertimbangkan sebelum beli handphone baru.
Kalau kalian merasa ada pertimbangan-pertimbangan lain, silahkan tulis di komen. Gue pengen tahu pertimbangan apa yang menurut kalian penting sebelum beli handphone. Dan gimana menurut kalian episode pertama dari 3 on 3? Gue juga pengen denger kayak gimana, silahkan tulis di komen ya. Dan ya, ini gue belum menyiapkan end cap-nya sama sekali nih. Gue nggak tahu nih end cap-nya kayak gimana. Jadi ya samain aja dengan channel gue. Wisnu Kumoro pamit. Dadah.